Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum rangkaian listrik 1 ya. Di mana di dalam mata kuliah praktek rangkaian listrik 1, ini merupakan kelanjutan dari teori rangkaian listrik 1. Kalau di praktek rangkaian listrik 1 di sini nanti tujuannya adalah untuk membuktikan teori-teori yang ada di mata kuliah teori rangkaian listrik 1. Apakah teori yang sudah dijelaskan di sana apakah benar adanya gitu ya. Jadi di sini di praktikum rangkaian listrik 1 nanti akan membuktikan kebenaran dari teori-teori yang sudah dijelaskan. Di samping itu nanti Anda juga akan belajar bagaimana sih apa itu cara menggunakan peralatan atau alat ukur yang baik dan benar. Oke, ini adalah modulnya ya. Modul praktikum rangkaian listrik 1. Nanti bisa Anda download sendiri di LMS. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih gambaran umum atau prakteknya ini nanti modelnya seperti apa dan materinya seperti apa yang akan kita kerjakan nanti di praktikum itu yang akan saya jabarkan di rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Oke, ini adalah RPS dari mata kuliah praktikum rangkaian listrik 1 yang mana jumlah SKS-nya ini identitas dari mata kuliahnya ya. Jumlah SKS-nya 1 ya, 1 SKS. Artinya di sini nanti satu pertemuan itu setara dengan 3 jam pelajarannya. Jadi 1 jamnya kalau normalnya itu kan 50 menit ya. 50 menit jadi kalau 3 SKS ya 1 kali 50 menit 150 menit atau sekitar 2 jaman lebih ya. Itu 1 SKS-nya atau itu 1 pertemuannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliahnya ini. Jadi mata kuliah ini tujuannya nanti membekali mahasiswa tentang keterampilan dasar bidang kelistrikan ya, khususnya penggunaan alat ukur, pengukuran ya, rangkaian seri paralel, praktikum hukum dasar listrik, praktikum teorema rangkaian listrik dengan sumber arus searah. Ini yang perlu kita garis bawahi nanti, arus searah ya. Yang mana untuk semester ini nanti prakteknya memang kita fokusnya di arus searah dulu ya. Nanti kelanjutannya di rangkaian listrik 2 itu untuk arus yang bolak-balik dengan sumber arus bolak-balik. Oke, ini capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan pekerjaan di bidang instrumentasi kendali dan menganalisis data dengan beragam metode sesuai dengan bidang elektronika. Nah, ini merupakan beberapa capaian pembelajaran yang dibebankan. Jadi di samping melakukan pekerjaan di bidang ini tadi, terus menyusun laporan ya, nanti ada mampu menyusun laporan dan hasil proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Di sini nanti setelah praktikum Anda wajib membuat laporan ya. Kemudian untuk keterampilan kerja khususnya yaitu mampu menerapkan matematika, teknik, fisika dan seterusnya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang instrumentasi kendali berdasarkan teorema yang bersesuaian. Jadi nanti teori-teori yang ada di mata kuliah teori rangkaian listrik 1 akan kita pakai di sini nanti. Baik teori itu yang dasarnya merupakan dari matematika dan fisika, lebih khusus lagi di teori mata kuliah rangkaian listrik 1 akan kita gunakan atau akan kita buktikan di sini di praktek ini apakah teori tersebut benar adanya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengujian. Nah, jadi nanti prakteknya kita akan membuat suatu rangkaian ya. Mata kuliahnya aja namanya rangkaian listrik 1. Jadi akan membuat rangkaian, kemudian setelah kita buat rangkaian kita uji benar tidak rangkaian itu gitu ya. Terus di samping itu harus dapat menggunakan perangkat lunak ya, karena kondisinya juga pandemi. Jadi nanti saya menawarkan opsinya kalau
bagi mahasiswa yang tidak berkenan untuk praktik di kampus, maka akan dilaksanakan praktikum di luar kampus, atau Anda bisa prakteknya di rumah Anda masing-masing ya, dengan menggunakan perangkat lunak ya, beberapa perangkat lunak yang nanti akan saya sampaikan. Di samping itu Anda juga kalau mungkin di daerah Cilacap nanti bisa juga menggunakan peralatan yang meminjam peralatan yang ada di lab teknik elektronika ya. Karena peralatannya ini untuk praktek ini tidak terlalu sulit didapat dan umum di pasaran. Oke, tujuannya apa di sini nanti yang diharapkan di akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa dapat melakukan pengukuran besaran listrik ya. Jadi Anda nanti mampu melakukan pengukuran besaran listrik. Kemudian Anda mampu melakukan pengujian rangkaian listrik berdasarkan hukum-hukum rangkaian listrik. Jadi kalau di teori kemarin kita belajar hukum Ohm, hukum Kirchhoff, nah di sini akan dilakukan pengujian apakah hukum atau teori tersebut benar adanya dan bagaimana sih cara menguji hukum Ohm atau hukum Kirchhoff misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian teorema rangkaian listrik seperti yang di teori gitu kan, nanti akan banyak kita jumpai teori-teori itu ya, yang dimana di dalam teori rangkaian listrik satu mungkin agak panjang ya teorinya ya, bisa satu soal itu bisa satu halaman, tapi dengan modelnya nanti ini praktek ini mungkin lebih cepat gitu ya. Karena apa? Kita di sini nanti yang membedakan antara teori dengan praktek. Teori itu adalah perhitungan nanti. Jadi kita hitung dulu, jadi ada gambar rangkaian, dihitung nilai besarnya arus dan tegangan itu berapa. Kalau di pengukuran tidak dihitung. Jadi nanti kita langsung ukur, ada alatnya. Jadi di sini adalah membuktikan nanti apakah teori itu benar adanya. Yang keempat, mampu membandingkan hasil pengukuran dan perhitungan lain. Nanti pada hasil akhirnya, ini pengujian itu, kenapa pengujian itu perlu dibandingkan dengan teoritis? Karena untuk menguji bahwa pengukuran itu benar atau tidak, nanti akan dikomparasi atau dibandingkan dengan hasil perhitungan. Ini masih kita berfokus di rangkaian dengan sumber arus searah. Ini metode penilaiannya ada UTS, UAS, terus aktivitas praktikum di aktivitas praktikum Anda ya nanti ya. Jadi utamanya di sini nanti adalah keterampilan penggunaan alat ukur, ini yang perlu digarisbawahi nanti ya. Dan kemampuan membuat rangkaian listrik, utamanya ada dua itu. Oke, kemudian ada penyelesaian tugas, sikap dan checklist ya. Penyelesaian tugas yang diberikan harus diselesaikan. Tugasnya di sini khususnya nanti disampaikan dalam bentuk laporan praktikum. Ini referensinya ya. Nanti akan saya berikan di situ, bisa Anda download di sini di LMS, buku petunjuk praktikum rangkaian listrik 1. Dan ini buku pendukungnya. Ini adalah referensi utamanya yang atas ini ya, yang satu ini, dan yang bawahnya ada referensi pendukung. Oke, di kegiatan ini di RPS-nya yang pertama ya, di minggu pertama itu mahasiswa mampu menggunakan ya, mampu menggunakan alat ukur listrik sesuai dengan kaidah K3. Jadi mampu menggunakan safety-nya apa saja nanti ya. Misalkan alat ukur itu nanti ya, alat ukur itu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan terhadap alat ukur tersebut. Terus kemudian penggunaan power supply atau sumber tegangan. Bagaimana sih cara menggunakan sumber tegangan itu ya? Apakah yang boleh dilakukan ya? Apakah yang tidak boleh, apa-apa yang tidak boleh dilakukan nanti harus diketahui di situ agar apa alatnya tidak rusak gitu ya. Kemudian metode pembelajarannya praktikum, diskusi. Jadi nanti kalau di dalam praktikum ada yang kurang jelas, Anda bisa diskusi di luar kegiatan praktikum melalui WA ataupun yang lainnya. Dan juga metode pembelajaran dengan laporan. Dengan laporan itu Anda nanti bertugas untuk menyusun laporan hasil praktikum yang telah Anda lakukan di sini dalam bentuk laporan resmi. Nanti sudah ada formatnya juga yang saya berikan. Kemudian waktunya ini 1 kali 2 kali 50 menit ya, ini untuk prakteknya, ini untuk teorinya, tapi pada kenyataannya nanti bisa jadikan 1 juga ini ya, 1 kali 50 menit. Pengalaman belajarnya yaitu melakukan praktikum, keterampilan mengoperasikan alat ukur dan menyusun laporan, ada 3 itu. Kemudian jadi indikator adalah keterampilan penggunaan peralatan K3 di laboratorium. Ya, ini K3-nya ya paling itu
penggunaan alat-alat listrikan itu ya, karena listrik kan tidak tampak dan juga tidak berbau, maka Anda harus berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik. Khususnya nanti yang di sini adalah dengan power supply ya, karena power supply itu nanti yang atau sumbernya itu yang berhubungan langsung dengan listrik listrik AC 220 volt gitu ya. Kalau yang lainnya ya harus berhati-hati, tapi risikonya tidak terlalu besar. Oke, keterampilan mengoperasikan alat ukur di sini juga penting nanti ya. Bagaimana alat ukur itu tidak rusak jika digunakan gitu ya. Karena peralatan listrik di sini kalau rusak ya sudah gitu ya, nggak bisa diunduh. Beda dengan komputer ya, kalau rusak, kalau salah gitu ya diunduh kembali seperti semula lagi. Benar-benar. Kerapian penggunaan alat ukur listrik, ketepatan mengidentifikasi peralatan-peralatan listrik, dan kerapian sajian laporan praktikum. Oke, kemudian ini di pertemuan yang berikutnya nanti yaitu masih mampu melakukan pengukuran nilai hambatan resistansi ya dalam hubungan seri paralel dan ataupun gabungan itu seri paralel atau kombinasi. Nah, bahan kajiannya yaitu resistor, rangkaian seri paralel, dan hukum Ohm. Kemudian ini metodenya video tutorial, dan nanti akan saya buatkan video tutorial di sini nanti ya. Jadi Anda ngikuti langkah-langkah di situ, apa yang harus Anda lakukan gitu ya, berdasarkan video tersebut gitu ya. Kemudian diskusi dan buat laporan sama ya. Nah, di sini untuk 2 kali pertemuan gitu ya nanti untuk kegiatan ini. Jadi satu percobaan ini untuk 2 kali pertemuan. Oke, kemudian nanti setelah praktikum, nah karena modelnya nanti ada online, ada offline ya. Bagi yang tidak berada di wilayah Cilacap, mungkin masih di luar kota karena kondisi pandemi, Anda bisa melakukan praktikum secara online gitu ya, dengan peralatan atau software yang ada. Tapi alangkah baiknya mungkin Anda bisa mencari peralatan untuk praktek ini. Anda buktikan kan peralatannya nggak terlalu mahal juga nanti, hanya multimeter, resistansi, dan juga power supply. Hanya 3 itu gitu ya, dan project board mungkin yang untuk merangkai. Hanya 3 itu ya yang utamanya, power supply, kemudian komponennya resistansi, kemudian merangkainya di project board, dan multimeter alat mengukur. Udah itu 4 komponen itu aja yang utama, nanti akan kita pakai selama 1 semester ini. Oke. Nah, ini perangkat lunaknya bisa Proteus. Saya tidak menutup kemungkinan yang lain ya nanti ya. Jadi kalau mau perangkat lunak yang lain bisa ya. Nanti saya coba demokan juga menggunakan multisim ya. Nah, saya demokan akan menggunakan multisim. Bisa juga pakai Proteus atau yang lainnya ya. Oke, ketepatan membuat rangkaian dalam simulasi di project board, ketepatan menggunakan alat ukur nanti jadi penilaian ya, dan keruntutan penjelasan dalam bentuk video praktikum, kejelasan analisis dan laporan di praktikum, kerapian sajian dalam laporan praktikum. Ini hal-hal yang menjadi indikator penilaian di dalam suatu praktikum. Oke, kemudian nanti di sini kalau yang berada di luar kota, tidak di Cilacap, mungkin tidak praktek di kampus, Anda harus membuat video kegiatan praktek Anda ya gitu ya. Jadi nanti yang dilihat di sini keruntutan penjelasan dalam video praktikum. Kalau di sini mungkin bisa tidak membuat ini, mungkin juga bisa, tapi kalau yang berada di luar harus membuat ini. Karena apa? Untuk menilai bagaimana sih aktivitas praktek yang Anda lakukan di sana gitu ya. Itu perlu Anda buatkan videonya nanti ya. Kemudian diupload di LMS, linknya itu ya. Kemudian akan saya cek nanti hasilnya seperti apa. Oke, yang materi yang pertama di sini adalah di percobaan yang pertama adalah melakukan pengukuran hambatan resistansi ya. Kemudian di yang kedua itu adalah melakukan pengukuran karakteristik garis beban jatuh daya. Ini juga 2 pertemuan juga. Jadi jatuh daya itu pasti mempunyai hambatan dalam ya. Nanti akan kita lihat hambatan dalamnya berapa. Karena ini menentukan hasil pengukuran terhadap suatu rangkaian listrik ya. Kalau berbeda
berbeda catur daya maupun alat ukurnya, pasti hasilnya juga akan berpengaruh nantinya. Pasti akan ada selisih. Nah, selisihnya itu di mana salah satu yang menyebabkan selisih dari hasil pengukuran itu didapatkan karena ada hambatan dalam dari catur daya ataupun hambatan dalam dari alat ukur. Gitu. Kemudian pokok bahasanya di sini adalah garis beban, kemudian tahanan dalam alat ukur dan juga alat ukur ya. Saya kira di beberapa mata kuliah yang lain juga sudah dipelajari tentang alat ukur ya. Mungkin ada sendiri mata kuliah yang membahas tentang alat ukur. Di sini akan kita terapkan nanti. Kalau memang prakteknya belum mulai ya, nanti akan kita pelajari di sini di awal ya. Jadi meskipun nanti Anda belum pernah memegang alat ukur, di sini akan kita sampaikan nanti bagaimana penggunaan alat ukur dari awal sampai akhir ya. Mulai dari awal dari yang belum pernah memakai nanti bisa memakai alat tersebut ya dengan baik. Nah, kemudian sama ini ya, membuat video gitu ya, ketepatan membuat video presentasi. Ketepatan mengoperasikan alat ukur ini yang jadi sorotan lagi, selalu ada kata ketepatan mengoperasikan alat ukur. Tadi juga alat ukur gitu ya. Jadi alat ukur di sini merupakan parameter yang utama di dalam penilaian di mata kuliah rangkaian listrik ya. Yang berikutnya yaitu melakukan pengujian teorema hukum Ohm pada suatu rangkaian listrik dengan sumber arus searah. Jadi materi di sini ada hukum Ohm nanti yang akan kita bahas ya. Di hukum Ohm itu ya akan dipelajari tentang apa di sini ya namanya fenomena-fenomena di dalam hukum Ohm ya. Perangkatnya atau peralatannya ada multimeter, ada resistor dan juga hukum Ohm. Nah, video tutorial praktikum di sini nanti metodenya masih sama dengan yang kemarin ya. Jadi saya membuat video tutorial, kemudian Anda melakukan praktikum gitu ya. Kemudian kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya ini indikatornya masih sama dengan yang tadi itu ya. Jadi perlu dibaca lagi. Materi berikutnya adalah hukum Kirchhoff ya. Nah, masih bahan pengkajiannya masih resistor dan juga teorema hukum Kirchhoff itu sendiri. Metode pembelajarannya masih sama dengan yang tadi ya. Kemudian materi yang berikutnya yaitu teorema superposisi dan teorema loop gitu ya. Nah, ini metodenya sama, jadi nanti Anda akan membuktikan bahwa teorema superposisi dan loop itu benar gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang di poin 16 dan 15 pertemuan 15 dan 16 itu yaitu transformasi star ke delta atau delta ke star gitu. Mungkin di teorinya belum sampai sini ya. Kalau belum sampai sini nanti nggak apa-apa, kita akan pelajari di sini bagaimana sih konversi rangkaian star ke delta atau delta ke star. Gunanya untuk apa? Untuk menyederhanakan suatu rangkaian listrik agar mudah untuk dilakukan analisa ya. Itu. Kemudian yang terakhir di sini nanti adalah menguji teorema Thevenin dan Norton dalam suatu rangkaian listrik yang sederhana dengan sumber tegangannya lebih dari satu ya. Jadi kalau sumber tegangan lebih dari satu, kita bisa menggunakan teorema Thevenin, Norton, superposisi ataupun yang lain yang tadi dengan teorema loop gitu ya. Itu jadi bahan-bahan kajian dan juga capaian pembelajaran yang ada di dalam praktek rangkaian listrik 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk RPS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.